Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita pembangkit lanjut. Pada hari ini kita akan membahas mengenai metode faktor pengali Lagrange. Nah, metode ini digunakan untuk melihat partisipasi pembangkit dalam sistem interkoneksi seperti itu ya. Jadi pembangkit harus mengeluarkan daya berapa, itu bisa dilihat optimasinya menggunakan metode salah satunya ya, menggunakan metode faktor pengali Lagrange ini. Nah, pada kasus yang pertama ini kita akan melihat dengan kerugian transmisi diabaikan. Jadi ketika pembangkit itu terhubung ke saluran transmisi, biasanya losses yang ada dari pembangkit ke saluran transmisi itu tanggung oleh pembangkit itu sendiri. Jadi titik transaksinya itu berada pada titik sambung saluran transmisinya, gitu ya. Nah, untuk kasus ini anggap saja mungkin jarak antara pembangkit dengan saluran transmisinya berdekatan sehingga bisa diabaikan, gitu ya. Nah, di sini faktor pengali Lagrange ini digunakan untuk melihat partisipasi tadi seperti yang dikatakan, melihat partisipasi dari masing-masing pembangkit gitu ya. Jadi dari premover gitu ya ke turbin gitu, terus kemudian ke generator gitu, generator terhubung ke grid gitu ya. Nah di sini itu losses transmisinya diabaikan, langsung masuk ke beban seperti itu. Nah di suatu pembangkit yang menjadi gabungan dari sistem interkoneksi yang menjadi besaran input itu adalah, karena kita kemarin sesuai dengan namanya economic dispatch ya, faktor utamanya yaitu adalah biaya bahan bakarnya. Biaya bahan bakarnya yaitu kemarin fungsi dari biaya bahan bakarnya, sehingga biaya bahan bakar totalnya itu merupakan fungsi dari biaya bahan bakar pembangkit 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga rumus ini menjadi penjumlahan dari fungsi pembangkit dengan P adalah daya dari pembangkit tersebut berapa gitu ya. Nah, F ini adalah tadi fungsi biayanya, mulai dari pembangkit 1 sampai pembangkit N, yaitu adalah jumlah pembangkitnya gitu. Nah, di sini karena beban sistem yaitu PR itu diabaikan, maka jumlah outputnya hanya P1 tambah P2 dan seterusnya sampai Pn, atau jumlah total pembangkitnya yaitu adalah sigma dari jumlah daya pembangkit 1, 2, dan seterusnya, mulai dari 1 sampai seterusnya. Atau ini jumlah total gitu ya, jumlah total PR-nya itu ya, PR sama dengan jumlah PII, yaitu losses-nya yaitu adalah rugi-ruginya yaitu adalah 0 gitu ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa persamaan pengali Lagrange yaitu rumusnya yaitu adalah sigma fungsi dari pembangkitnya dikali dalam fungsi daya gitu ya. Terus kemudian ini ada pengali Lagrange tadi, sigma, lambda, yaitu adalah PR dikurangi sigma PI. PR ini adalah jumlah losses-nya gitu ya. PI-nya ini adalah jumlah dayanya gitu. Nah, persamaan Lagrange tersebut merupakan fungsi dari output pembangkit totalnya. Keadaan optimum dapat diperoleh dengan operasi gradien atau turunan pertama gitu ya. Turunan pertama supaya kita melihat nilai optimal. Jadi titik maksimal atau titik minimal, maksimal minimal itu bisa diperoleh dari turunan pertama gitu ya. Turunan pertama atau gradien dari sistem fungsi biaya itu tadi, sehingga menghasilkan yang namanya pengali Lagrange. Gradien sigma sama dengan 0 gitu ya, maka gradien Ft sama dengan gradien fungsi dari pengali Lagrange-nya itu sama dengan 0, maka diturunkan sehingga diperoleh turunan pertama atau delta F terhadap fungsi P gitu ya, terhadap delta P itu adalah pengali Lagrange yang diinginkan. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa kondisi optimum tadi
bila dicapai ketika incremental fuel cost atau biaya dari pembangkit itu adalah sama dengan pengalih Lagrange-nya. Kondisi optimum tersebut tentunya diperlukan persamaan pembatas, yaitu daya output. Nah, jadi tidak boleh melebihi. Jadi kalau misalnya nanti ternyata constraint-nya itu misal pembangkit 1000 tapi sesuai optimasi keluarnya adalah 2000, maka tidak bisa karena daya maksimalnya juga cuma 1000, disuruh 2000 kan nggak bisa. Meskipun di situ biayanya murah, tapi kalau kapasitas pembangkit daya outputnya cuma 1000, ya nanti nggak bisa. Nanti ada contohnya di belakang, gitu ya. Harus lebih besar atau sama dengan daya output minimum. Daya output minimum juga sama, kemarin juga sudah ada cadangan panas ya di bawah nilai pembangkitannya, dia ada pembangkitan minimum, misal pembangkit paling kecilnya 5 mega, 5 sampai 100 ya. Dia nggak bisa disuruh 2 mega gitu ya. Jadi putaran minimum dari generatornya juga minimumnya yang diizinkan berapa, maksimumnya juga berapa. Kemudian dari jumlah total pembangkit ini, bahwa persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan economic dispatch yaitu adalah tadi turunan pertama dari fungsi F terhadap P, ya, ada beberapa buah persamaan tergantung pembangkitnya berapa. Terus kemudian PI min gitu ya, daya minimum dan daya maksimum itu harus dipenuhi gitu ya, dan ada satu buah constraint yaitu jumlah total pembangkitnya itu adalah berapa daya totalnya gitu ya. Kalau misalnya bebannya 850, maka ini totalnya 850 gitu. Kalau tadi nanti di contohnya ada. I adalah indeks pembangkit ke 1, 2 dan seterusnya. Nah, dari batasan ketidaksamaan di atas, maka ada syarat juga yang harus dipenuhi, bahwa yang pertama ketika turunan pertama itu sama dengan 0, ini diharapkan kalau dia antara PI min kurang dari nilai yang kita inginkan. Misal ini 5 sampai 100. Nah, kalau di sini mulai dari 6, 7, 8, 9 sampai 99, maka DF per DP-nya ini sama dengan lambda gitu ya. Ini. Jadi antara PI min sampai PI max 5 sampai 100, PI-nya antara 6 sampai 99. Ini masih bisa pakai sama dengan lambda. Tapi kalau misalnya ini PI-nya ini dipakai maksimumnya, misal tadi 100 gitu ya, maka harus syaratnya itu adalah DF per DP-nya yaitu kurang dari sama dengan nilai lambdanya gitu. Ini diingat-ingat nanti kalau misalnya di set maksimum P-nya 100, di set 100 gitu ya, maka lambdanya harus kurang dari nilai DF per DP-nya kurang dari lambda. Tapi kalau misalnya tadi 5 sampai 100 ini di setnya 5 gitu ya, maka DF per DP-nya harus lebih besar daripada lambda. Nah, jadi syarat batas ketidaksamaan ini harus dipenuhi gitu ya, supaya nilai lambdanya tetap optimal. Karena F hanya sebagai fungsi dari P, maka do F per do P-nya, turunan berarahnya, itu sama dengan turunan dari DF per DP-nya. Gitu, sama saja. Gitu, karena fungsinya cuma satu ya, bukan fungsi P dan A, B, C ya. Kalau P, A, B, C, maka diturunkan do F per do A, do F per do B, do F per do P gitu ya. Makanya karena ini hanya turunan berarahnya itu hanya satu gitu terhadap fungsi P, maka bisa kita tulis DF per DP gitu. Oke, ini sama. Jadi ada contoh soal, diketahui 3 buah unit pembangkit gitu ya, PLTU batubara, minyak. PI max-nya itu 600, PI min-nya 150. Ya, ini masih besar juga, tapi dilihat supaya contohnya terlihat saja. Gitu ya. 150. Jadi fungsi yang ada di sini minimumnya itu tidak boleh di bawah 150, 149 tidak boleh gitu. Jadi ada batasan minimumnya terhadap kemarin dari kuliah kemarin di economic dispatch, yaitu minimumnya adalah dia menjadi cadangan panas gitu ya. Nah, di sini cadangan berputar. Nah, di sini dia minimumnya untuk masuk ke sistem yaitu adalah 150 gitu. Fungsi H atau fungsi F yang ada di sini gitu ya. Fungsi biayanya yaitu adalah 510 7,2 P1. Nah, fungsi biayanya kemarin kan eksponensial, bentuknya naik seperti ini ya, naik gitu. Maka biasanya dia fungsinya adalah fungsi kuadratik gitu ya. Gitu, MBTU per jam. Berarti energi per jam. Dia berapa
berapa energi yang diperlukan dalam 1 jam gitu. Kok bukan fungsi biaya, Pak? Nah, ini nanti akan dikalikan dengan fungsi biayanya. Jadi kalau misalnya unit 1 sudah rupiah per MBTU, rupiah per jam, berarti langsung bisa dipakai. Tapi kalau misalnya ini masih ada rupiah per energi, ya nanti kita kalikan dulu dengan fungsi MBTU per jamnya. Gitu, nggak masalah. Jadi mau fungsi rupiah per jam boleh, rupiah per MBTU dan MBTU per jam boleh gitu. Jadi tapi tetap tujuannya yaitu adalah rupiah per MBTU. Nanti kita kalikan di belakang. Terus kemudian PLTU minyak ini 400 dan 100 dengan fungsi 310 per 7,85 0,00149 P2 kuadrat. Unit 3-nya PLTU minyak, P3-nya maksimumnya 200, P3 minnya 50 gitu ya. Dengan fungsi H-nya gitu ya. Ini tadi bukan fungsi biaya ya, karena ini masih energi, jadi ini fungsi H karena dia masih nanti dijadikan fungsi F setelah dikalikan dengan 0,9 rupiah per MBTU-nya ini. 78,797 kali ditambah 0,00482 P3 kuadrat MBTU per jam. Biaya bahan bakar yang persatuan panasnya yaitu adalah 0,9, 1 dan 1. Ini bebas ya. Berapa daya output setiap pembangkit agar produksinya optimum pada beban 850 MW. Ini jadi totalnya ini 600, 400, 200 otomatis bisa ya menghandle 850 ya. 600, 400, 200. Totalnya adalah 1.200 ya. Bebannya cuma 850. Nah, optimalnya masing-masing berapa? Gitu kan? Gitu. Nanti kita lihat. Nah, untuk menjadi fungsi F gitu ya, tadi rupiah per jam gitu, H1-nya ini fungsi energinya ini harus dikalikan 0,9, yang tadi fungsinya yang ini 510 7,2 0,042 dikalikan 0,9, hasilnya adalah ini gitu ya. Gampang dikalikan masing-masing. Terus kemudian F2-nya, H2-nya ini karena kalikan 1 ya sama 00194 sama ya 00194 ini 00482 00482 sama. Dan kemudian untuk mencari nilai optimalnya diturunkannya terhadap fungsi P tadi ya P1 ya P1 P2 ya P2 P3 ya P3 diturunkan ini 2 kali 0,256 yaitu ini adalah nah ini jadi 6,48 ini adalah harusnya yang betul adalah 512. 2 kali 00256 karena ini 194 388 482 ini 964. Ini 256 ini adalah di sini masih 256. 0,9 142 kali 0,9. Ini sebentar saya ambil kalkulator. (0,9) kali 0,1278 dikali 2 142 0,9 256. Ini harusnya mungkin sekitar segitu ya. Jadi ini udah dianggap 0,00142 tadi ya. 0,0142 gitu ya. Karena dikalikan 0,9 tadi ya. Menjadi ini bukan 256 ya, tapi 0,1278 gitu ya, sekitar segitu. Ini salah di sininya. Nah, tapi ketika sudah dikalikan 2 gitu ya, kali 2 karena ini turunan gitu kan. Nah, ini 255 gitu. Tadi 24 gitu ya. Ini kali 2 nih. Jadi ini harusnya bukan 0,0256 tadi 1278 ini angkanya salah di sini. Oke. Ini benar ya. Jadi udah tadi 2 kali ini 2-nya turun kali 0,1278 kali
2 itu hasilnya adalah 0,02556 ya, 256 langsung ya pembulatan ke atas gitu. P1-nya seperti ini, P2-nya sama diturunkan ya 7,85, 7,85-nya jadi konstanta, 310-nya hilang. Ini 2 kali 194 yaitu 388 dan seterusnya. P3 juga sama. Terus kemudian di sini P1, P2, P3 itu karena rugi-rugi transmisinya diabaikan yaitu nilainya harus 850 gitu ya. Ini ada nggak? Ini P1, P2 tambah P3-nya 850. Terus ini lambda min 6,48 tadi per 0,0256 ditambah dan seterusnya sama dengan 850. Ini 1 dibagi 0,00256 yaitu 390,62 gitu ya. Jadi lambdanya ini 1 dibagi 0,00256. Nah ini ya 390,62 dan seterusnya gitu. Terus ini di min 6,48 dibagi sama, ini karena pembaginya sama, terus ditambah ini 1 dibagi 0,0388 dikurangi 7,85 dibagi 0,00388 ditambah ini 1 per 0,00964 gitu ya, 1 per gitu. Hasilnya adalah 103,7 lambda dikurangi 7,97 dibagi 0,00964 yaitu 826,7 atau 850. Nah, ini kemudian lambda dengan lambda dijumlahkan hasilnya 752 min 0,09 di min 5381,2 850 sama dengan yang ada di sini. Persis sehingga lambdanya adalah 8,284. Ingat ini lambdanya itu adalah 8,284. Dimasukkan dalam persamaan ini tadi ya 8,284 yaitu adalah ininya adalah 700 132. Oke, sudah ketemu kan optimasinya bahwa P1-nya 700, ini 100, ini 32. Totalnya ketika dijumlahkan yaitu adalah 850. Ini adalah bebas kalau misalnya optimasinya masing-masing berdasarkan fungsi ini tadi. Nah, kemudian ini ada masalah, yaitu P1-nya itu maksimalnya cuma 600. Ini tidak oke. Terus ini maksimalnya itu 32. Minimal 32. Padahal di sini disuruhnya itu adalah 50 minimalnya. P3 ini juga tidak oke. Yang oke hanya ini saja. Nah, harus dilakukan setting ulang. Sehingga P1-nya ini dipilih maksimum, P3-nya dipilih minimum gitu ya. Karena ini paling kecil minimumnya gitu. Boleh nggak kalau misalnya tadi dipilih dua-duanya maksimum? Bisa saja. Tapi mendekati saja ya. Jadi kita kalau misalnya ini tadi ini maksimum, ini minimum karena ini floatingnya di P2 gitu ya. Yang kira-kira kalau misalnya yang paling kecil di set ke minimum gitu ya, atau yang di bawah minimum itu di set ke minimum, yang melebihi itu di set maksimum, bisa seperti itu. Tapi sebenarnya bisa dua-duanya di set maksimum semuanya, tapi nanti pasti akan beberapa kali iterasi. Nah, kalau biar cepat ya itu tadi. Jadi ini yang di bawah minimum di set ke minimumnya, yang di atas itu di set ke maksimumnya gitu. Sehingga P1 tambah P2 tambah P3 850, yang pasti ini tadi adalah 600 dan ini 50 gitu. P2-nya saja yang kita cari yaitu adalah 200, sehingga yang pastinya ini adalah 200 ini oke, bisa kan? P2-nya ini antara 100 sampai 400, berarti P2-nya oke. Nah, karena tadi kita bilang di awal bahwa lambdanya itu kalau di set maksimum itu adalah kurang dari lambda harusnya, maka kita cek harga lambda yang baru gitu. Jadi lambdanya ketika dia 200 yaitu adalah lambdanya 8,6 gitu ya. Kalau tadi lambda yang lamanya yaitu adalah 8,284. Kalau karena ini sudah memenuhi 200 jadi tidak masalah. Seharus nilainya mau berbeda dengan lambda yang lama nggak ada masalah. Tapi yang di sini kalau misalnya ini Pmax-nya ini harus kurang dari lambdanya. Lambdanya di sini 8,0162. Nah, sedangkan tadi lambdanya yang ada di sini ini adalah 8,2. Syarat max-nya kurang dari sama dengan lambda. Nah, karena ini df1 per dp-nya 8,016, maka ini kurang dari lambda. Ini oke. Sehingga 600 MW-nya itu bisa dipakai gitu ya. Syaratnya ini bisa dipakai. Tapi yang ada di sini
ini 8,4. 8,4 itu tidak lebih besar dari lambda. Sehingga dia, kan lambdanya yang ada di sini, ini adalah 8,6. Sorry, ini 8,6. Ini 8,6 lambda barunya. Nah, 8,626 ini tidak lebih besar dari 8,4 gitu ya. Ini 8,4, ini 8,4, df3-nya 8,4, ini lambdanya 8,6. Kan tidak bisa dipakai karena lambda yang barunya bukan 8,2 tapi 8,6. Ini tadi kan sesuai dengan harga lambda yang baru. Jadi ini adalah lambdanya, ini adalah 8,6 yang di sini tadi 200. Nah, ini tidak oke, gitu kan? Sehingga harus dilakukan setting ulang gitu. P1 max-nya tadi sudah oke, bisa dipakai, yaitu 850 kurangi 600. Yang 200 tadi tidak digunakan lagi karena di-floatingkan lagi, karena sekarang biar supaya mencari lambda yang baru gitu, yang cuma dipakai yang maksimumnya saja. Sehingga ini adalah P2 tambah P3-nya, yaitu adalah 250 gitu. Nah, ini tadi sama gitu ya, 1/0,0388 sama dengan 250, sehingga lambdanya yang baru adalah 8,576 rupiah per mWh. Nah, daya dari setiap pembangkitnya, ini kalau misalnya lambda yang dimasukkan ke sini, ini 100 sampai 400, 187 megawatt, oke. Ini P3-nya yang barunya adalah 62. Antara 50 dan 200, ini oke. Cek harga lambda yang barunya, di sini harus berlaku DF1 per DP1 tadi, karena kita set yang barunya, lambda yang baru ini tadi ya, lambda yang barunya itu adalah 8,5 untuk P1 max-nya gitu ya, karena P1 max-nya ini tadi ya berapa? 8,016 ini tadi ya, 8,016. Nah, 8,016 ini masih kurang dari nilai lambdanya. Berarti tiap saat harus dicek lambdanya. Gitu. Tiap saat itu harus dicek lambdanya. Yaitu lambda yang barunya yaitu adalah 8,576. Ini masih di bawahnya. Hasil ini dapat digunakan. Kalau misalnya nggak bisa digunakan gimana? Ya berarti nanti harus ada yang di-set lagi. Oh, ini di-set misal di-set minimum gitu, di-set minimum. Nanti dicek lagi dengan syarat ini tadi lambdanya. Seperti itu. Jadi set pengesetan minimum, misal di P3-nya di set minimum, P1-nya di-floatingkan bisa saja gitu ya. P3-nya di set minimum, P1 dan P2-nya, kalau ini cuma P2 dan P3-nya saja kan yang di-floatingkan gitu kan. Nah, ini P3-nya yang di set minimum bisa seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ini hasilnya langsung dapat digunakan. Seperti itu. Baik, jadi harapannya dengan kita mengetahui faktor pengalih Lagrange atau lambda ini ya, lambda ini kita bisa mengetahui hasil optimal untuk masing-masing pembangkit. Tadi P1-nya 600 di set maksimum, karena dia secara kelihatannya memang paling murah sih gitu kan, tapi murahnya itu berapa? 0,9. Ini kalau 1 dan 1 berdasarkan fungsinya yaitu 187 dan 62, optimalnya seperti itu. Meskipun beda sedikit dengan yang tadi, ini 111 dan 32. Beda jauh. Ini berapa? Kalau di set ini dia ya nggak kelihatan ya. Ya berarti ini hanya 187 dan 62. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya untuk kasus selanjutnya yang kedua, yaitu dengan memperhatikan kerugian transmisi. Jadi lossesnya sekarang di handle oleh pembangkitnya sebelum masuk ke beban. Rugi-rugi transmisinya itu ditanggung oleh pembangkit. Nah, memang aslinya seperti itu. Sistem dengan N buah pembangkit, dia melayani beban sebesar PR. PR-nya itu adalah beban totalnya. Rugi-rugi transmisi atau PL gitu ya, ini akan dimasukkan ke dalam sistem. Fungsinya sama, yaitu adalah fungsi biaya sama. Syarat optimumnya gitu ya, ini sekarang ada DPR ditambahkan losses dikurangi adalah total pembangkitan. Jadi bebannya ini harus ditambahin losses gitu kan.
kan beban tambah losses ini adalah yang harus ditanggung oleh pembangkit gitu kan. Atau pembangkit ini kan dikurangi beban dan losses gitu ya, sama aja. Tapi intinya bahwa pembangkitnya ini minus DP gitu. Artinya bahwa nilai yang ada di sini itu adalah yang nanti menjadi tanggungan, plus PR bebannya adalah plus, lossesnya adalah plus, karena dia akan menjadi pengurang dari total pembangkitnya. Untuk fungsi biayanya sama gitu ya. Nah, atau ini tadi diturunkan DFI per DP, turunan dari DF terhadap fungsi P itu adalah lambda turunan berarah DPL per DPI sama dengan lambda. Keterangan PR tidak tergantung atas perubahan PI, maka DPR per DPI-nya sama dengan 0. Artinya bahwa beban gitu ya tidak tergantung perubahan dari pembangkit gitu ya. Beban biasa aja berapapun terserah. PL atau losses perubahannya tergantung harga dari impedansi jaringan transmisi. Sehingga turunan berarah dari DPL ini tidak sama karena fungsi biaya ini tergantung masing-masing. Gitu kan? Jadi pembangkit losses dari pembangkit 1, 2, 3 itu beda-beda karena dia tergantung dari impedansi jaringan transmisi. Nanti kita lihat di fungsi belakang. Nah, ini jadi ini sama kasusnya yang tadi ya. Oke, harganya ini dibedakan biar menarik 1,1, 1 dan 1. Nah, rugi-rugi transmisi untuk fungsi impedansi pembangkit 1 tentu saja berbeda ya, karena jaraknya berbeda gitu ya. Jadi ini bisa aja ini nanti ada P1 kuadrat, P1, P2 kuadrat, P2 bisa aja fungsinya. Tapi intinya ini kalau simple fungsinya adalah fungsi kuadrat juga yang dijumlahkan totalnya. Tapi intinya pembangkit 1, pembangkit 2, dan pembangkit 3 itu punya rugi-rugi transmisi masing-masing. Kan jaraknya beda-beda gitu ya. Kalaupun jaraknya sama ya udah ini aja disamakan 0,01 P1, 0,01 P2, 0,01 P3 gitu. Tapi intinya ini ingin menunjukkan bahwa fungsi transmisi untuk tiap pembangkit itu beda-beda karena letak dari pembangkit juga beda-beda. Nah, ini biaya optimumnya sama 850, kasusnya sama. Nanti kita lihat. Oke. Oke, ini ya. Nah, perhitungan dengan losses ini juga sama sebenarnya, mau di sini ya, gitu. Nah, dari penyelesaian persamaan ini, DF per DP-nya sama dengan lambda 1 min DPL per DPI, gitu ya. Maka untuk setiap pembangkit, ini yaitu harus di 1 min 2 kali 0,0, karena ini diturunkan ya. P1 kuadrat. Nah, ini 2 kali gitu. Ini simpel saja. Kalau misalnya ada P tambah lagi P1, maka tinggal konstantanya aja gitu kan. Tapi intinya sama kayak yang tadi, turunkan saja. Turunkan yaitu 0,03 kalikan 2 gitu. Kemudian ini lambdanya sama dengan total, yaitu adalah sekarang rumusnya beban dikurangi 850 dikurangi PL. Ini jangan lupa dikurangi PL-nya. Gitu. Jadi lambdanya fungsinya itu kalau tadi hanya DF per DP sama dengan lambda, sekarang ada tambahan 1 min rugi-rugi transmisinya. Gitu. Oke, set nilainya gitu ya. Langkah satunya boleh saja kita set gitu. Nah, ini bisa langsung kita kalikan gitu ya. Jadi P1-nya sekarang menjadi fungsi ini beda ya. Fungsinya karena 510, 7,2, 142. 61 karena ini sudah dikalikan dengan yang ini tadi. Ya, ini. 2 kali 0,03 P1 kayak gitu. 7,92 ini gitu ya, menjadi hasilnya yaitu adalah ini. Gitu. Oke. Langkah 1 tadi set angka 500, 200, 150 sama ya. Oh, ini pakai cara yang sedikit berbeda gitu ya. Oke, langkah 1 misal kita set angkanya yaitu adalah 500, 200, dan 150 gitu. Kita pakai yang ada di sini dulu. Nah, kalau sudah, karena ini tadi di set ke pembangkitnya, jadi ini tadi maksimal pembangkitnya yaitu adalah 600, 400, 200 gitu ya. Nah, ini 500, 200, 150 yang di set maksimalnya nggak ada gitu ya. Jadi ini di floatingkan semua gitu.
Terus kemudian hitung incremental cost-nya sama, yaitu ya karena tadi DPL-nya itu adalah apa? Losses-nya yaitu 2 kali 0,003 kali 500 gitu kan, sama dengan 0,003 gitu. Nah, ini rumusnya dari mana? Rumusnya dari ini. Jadi DPL gitu ya, DPL dikalikan ini 2 kali DPL dikalikan 400, ini kalau tadi kita set tadi 500, 200, 150 gitu ya. Ini nilainya adalah ini gitu ya. 0,003, 0,036 sama DPL-nya adalah 0,0036. Jadi kalau misalnya tadi di sini DPL-nya ini adalah 2 kali ini, nah ini 2 kali ini kan DPL kan, ini DPL, gitu ya. Oke, total losses-nya yaitu adalah, ini beda lagi ya, ini DPL-nya sudah ketemu, total losses-nya 0,03 kali 500, P1-nya ini tadi sudah di set, sehingga total losses-nya kira-kira berdasarkan set langkah pertama ini tadi adalah 38,1 MW, gitu. Terus kemudian langkah ketiga, hitung lambdanya. Jadi kalau tadi DPL-nya itu tadi sudah kita ketahui 2 kali 500, 200 sama 150, maka lambdanya yaitu adalah 0,97, 0,964, 964 sama. Ini kebetulan sama nilainya. Gitu. Nah, mencari lambdanya, maka P1-nya gitu ya, P1-nya yaitu karena ini tadi ya, P1-nya ini, kemudian P1 diselesaikan kan, P1 sama dengan 7,92, 0,0312, ini 3124 dan seterusnya, min 7,92 ya, 7,92 nih sama 7,85 yang kedua, ini 7,85 yang kedua gitu kan, P2 gitu. Dan P1, P2, P3 850, PL-nya tadi berapa? 38,8, 38,1, maaf, 38,1 nih, 38,1, maka P1, P2, P3-nya adalah 888,1 gitu tadi. Nah, ini bisa dijumlahkan semuanya gitu ya, dijumlahkan semuanya, ini bisa pakai tadi pakai cara yang pertama 1 dibagi 0,00 gitu boleh, atau ini penyebutnya disamain semua, terus dikaliin yang ada di sini, dikaliin yang ada di sini, dikaliin yang ada di sini, bebas. Yang penting hasilnya adalah 888,1 gitu. Sehingga nilai lambdanya dicari yaitu adalah 9,57. Nah, 9,57 itu dimasukkan ke dalam pembangkit ini tadi, gitu ya. Lambdanya dimasukkan 9,57 sehingga dimasukkan ke persamaan 1, 2, 3 yaitu 414, 337 dan 123. Nah, kita cek di soal gitu ya. 414 masuk. Terus yang kedua 337 masuk, 200 masuk. Berarti nilai itu bisa dipakai, lambdanya bisa dipakai. Nah, kalau di sini bisa dipakai nggak? Nanti kita lihat ya. Ini ya. Kalau yang tadi cara pertama langsung ketemu, lambdanya bisa langsung dipakai. Jadi dalam satu soal lambdanya bisa beda-beda ya. Lambdanya bisa beda-beda dan tergantung bagaimana kita mengset awalnya, gitu kan. Oke. Ini tadi di set 400, 300, 150. Ini beda ya dengan yang tadi. Kalau tadi kan 500 berapa? 500, 200, 150 gitu ya. Ini di set 400, 300, 150 masih masuk ya. 400, 300, 150 masih oke gitu kan. Nah, di set sehingga losses-nya yaitu adalah 15,6 MW. Boleh aja gitu kan. Kok beda Pak dengan yang tadi yang 38,1? Nggak masalah gitu kan. Yang penting nanti di set apa istilahnya? Di set pembangkitnya itu mirip gitu ya. Nah, kemudian ini DPL-nya dikalikan ya, sehingga lambda 0,976, lambda 0,946, lambda 0,964 gitu. P1, P2, P3-nya gini ya. Ini menjadi persamaan yang tadi dari sini gitu ya. Terus kemudian P1, P2, P3-nya itu adalah fungsi dari lambdanya, dan P1, P2, P3-nya ini 850 dikurangi
15,6 atau ditambah 15,6 pindah ruas menjadi 865,6. Ini persamaannya dengan yang tadi, kalau tadi pakai penyebutnya disamakan. Tapi kalau misal gini boleh 0,976 dibagi 0,003164, itu nilai lambdanya. Min 7,92 dibagi 0,003124, itu menjadi nilai yang keduanya, yaitu 7,05 dibagi 0,00388. Ya itu, yang penting menjadi sebuah persamaan lambda, diperoleh harga lambdanya yaitu 9,525. Sehingga dengan masukkan harga lambda diperoleh harganya yaitu 440, 299 dan 125 gitu ya. Oke. Tadi berapa ini? 440, 299 dan 123 gitu. Oke. Jadi nilai optimalnya meskipun pada soal yang sama itu sama gitu ya, ini bisa berbeda, kan bisa Anda bisa lihat ya. Ini 414, 337, 123. Ini 440, 299, 125. Jadi nilainya sebetulnya tidak harus sama, tapi nilai lambdanya ini berkisar di seputar situ ya, 9,57 gitu kan. 9,57. Nah, bila perubahan nilai P1 dan P2, P3 iterasi sebelumnya sangat kecil atau lebih kecil dari toleransi gitu ya, maka iterasi selesai. Jadi kalau nggak berubah, kalau masih berubah gitu ya, nah, maka dilanjutkan langkah 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini 400, 300, 150 tadi di set awalnya menjadi 440, 299, 125. Lambdanya 9,5257. Terus kemudian ini di set lagi kan, di set lagi menjadi 440, 299, 125 gitu. Lossesnya menjadi segini. Sehingga sampai totalnya yaitu terakhir adalah 435, ini nggak berubah ya, 435 ke 435, 299 ke 299, 130, 130, 15,15, lambdanya 9,5. Nah, ini meskipun berbeda gitu ya, kalau ini juga di set, apakah nanti akan mendekati ini belum tentu juga ya, belum tentu juga. Tapi intinya bahwa kalau misalnya ini lambda itu bisa dipakai kalau misalnya perubahan antara ini di belakang komanya ini sudah sama gitu ya, 0,01 kan. Nah ini 130 masih berubah, ini nggak berubah, sehingga nilai lambdanya ini bisa dipakai. Nah, jadi dari dua cara ini gitu ya, pengalih Lagrange ini harapannya kita gunakan untuk mencari nilai P1, P2, dan P3 untuk masing-masing pembangkit. Oke, mungkin seperti itu kuliah kita untuk pengalih Lagrange. Harapannya Anda paham bagaimana untuk mencari suatu nilai optimal dari pembangkit apabila menggunakan losses dan tanpa menggunakan losses. Anda bisa nanti menghubungi saya untuk mendapatkan PDF dari yang dipresentasikan di sini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.